Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kustandi. Saya calon guru penggerak angkatan 10 dari SDN 058 Babakan Ciparai, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Rinaldi sebagai fasilitator saya dan Pak Aditya Sandi sebagai pengajar praktik saya. Video ini berisi aksi nyata yang merupakan implementasi dari pemahaman modul 1.4 tentang budaya positif yang di dalamnya berisi tujuan pembelajaran, yaitu calon guru penggerak dapat menyampaikan pembelajaran dari penerapan konsep inti dari modul budaya positif serta pemahaman mengenai konsep-konsep inti dalam modul budaya positif. Kegiatan 1. Mengimplementasikan konsep-konsep inti dalam modul budaya positif di lingkungan kelas sesuai yang dibuat di tahap koneksi antar materi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, anak-anak, sesuai agenda kita hari ini kita mau buat keyakinan kelas. Sebetulnya kita sudah punya peraturan sekolah, kemudian juga kita sudah punya dan mentaati peraturan kelas. Tapi kita akan belajar sesuatu yang berbeda. Kita akan membuat sebuah kesepakatan yang didasarkan kepada apa yang kita yakini itu benar di dalam hati kita. Berdasarkan satu, bisa jadi norma agama, kedua bisa jadi nilai-nilai kebajikan, ketiga bisa jadi nilai-nilai hukum yang ada di masyarakat. 5, 4, 3, 2, cuma berdua. Iya. Iya. Oke. Bagi bacain salah satu nih. Kencang ya nih. Gak tahu punya siapa? Enggak. Aku pengen dengan
Mata yang kencang ya. Ini kebutuhan kalian loh. Ini benar loh dari hati kalian. Yang kencang. Oleh apa? Oleh teman-teman dan saling menghargai. Yang keduanya apa yang anak butuhkan? Nanti sih dia perlu dinasehatin terus sebelum belajar nih. Siapa nih nggak tahu? Satu lagi deh ya, satu lagi deh. Haikal, oke Hai, si itu deh. Bisa yang butuh. Nih, baca yang kenceng nih. Pintar-pintar baca yang jawabannya bagus-bagus loh. Terus. Giliran. Harus tiket bergiliran sesuai jadwal itu butuh ya. Kalian butuh kan? Oke. Sini, satu lagi deh. Saya ingin menjadi kelas ini, ingin menjadi baik. Dan aku ingin guru agar baik seperti Pak Tandan. Oh, oke. Terima kasih nih Bang Lihat sudah ingin menyampaikan. Baik. Siap lagi satu lagi deh. Oke, yang kencang. Start Mahir. Ini deh. Yang kencang. Start yang kencang. Matanya kencang. Aku ingin dimarahi agar bisa lebih baik. Bagus tuh. Apa lagi? Oh, membawa alat tulis katanya kebutuhannya. Oke, bagus. Sip. Apa yang menurut kalian paling mudah? Menurut itu yang paling mudah. Ini ya ini. Kita ada gantinya contoh. Contoh ya. Menurut aku yang paling berharga itu adalah emas berlian. Misalnya pertanyaan lagi nih. Kalau menurut anak-anak yang paling berharga itu emas berlian, cara mendapatkannya bagaimana? Kan harus mendapatkan uang. Uang bisa didapatkan dari mana? Bekerja. Dari harus bekerja. Kapan kita harus bekerja? Ketika kita sudah melamar pekerjaan misalnya dan sudah punya pendidikan. Bagaimana cara mendapatkan pendidikan? Tentu kita harus mengeluarkan sesuatu. Kalau aku sekarang menyesal nih, dulu aku nggak sekolah tinggi. Berarti apa tuh yang paling berharga tuh? Menurut kalian apa? Oh, bangkas. Yang paling berharga menurut kalian nih, menurut kita nih. Oke, siap? 3, 2, 1. Apa? Bukan di kelas ini ya, di dalam kehidupan anak-anak loh. Di dalam kehidupan anak-anak apa? Gak apa-apa, sok aja salah, jangan takut salah. Menurut anak-anak yang paling berharga di dunia ini adalah orang tua aku, misalnya gitu. Soalnya apa? Jangan tanya panjang, satu kata aja. Ya di sekolah boleh. Ya, pokoknya mereka hanya bagimu di hidupmu. Di hidup manusia apa sih?
apa yang paling berharga? Di dunia ini apa sih yang paling susah itu? Gak bisa dikembalikan lagi. Itu loh, paling mahal. Apa yang menurut kalian paling berharga? Kalau itu yang paling berharga apa? Di dunia ini. Nggak ada gantinya. Contoh ya. Menurut aku yang paling berharga itu adalah emas berlian. Misalnya, pertanyaan lagi nih. Kalau menurut anak-anak yang paling berharga itu emas berlian, cara mendapatkannya bagaimana? Kan harus mendapatkan uang. Uang bisa didapatkan dari mana? Bekerja. Dari harus bekerja. Kapan kita harus bekerja? Ketika kita sudah melamar pekerjaan misalnya dan sudah punya pendidikan. Bagaimana cara mendapatkan pendidikan? Tentu kita harus mengeluarkan sesuatu. Oh, aku sekarang menyesal nih. Dulu aku nggak sekolah tinggi. Berarti apa tuh yang paling berharga? Menurut kalian apa? Kok bangkas? Yang paling berharga menurut kalian nih? Menurut kita nih? Oke, siap? 3, 2, 1. Apa? Bukan di kelas ini ya, di dalam kehidupan anak-anak loh. Di dalam kehidupan anak-anak nggak apa-apa, sok aja salah, jangan takut salah. Menurut anak-anak yang paling berharga di dunia ini adalah orang tuaku, misalnya gitu. Soalnya apa? Jangan tanya panjang, satu kata aja. Yang ada di sekolah, boleh. Ya, pokoknya yang berharga bagimu di hidupmu, di hidup manusia apa sih? Konsentrasi. Mulai ngerti. Tepuk. Pagi. Bacain deh salah satu yang paling bisa menurutku yang paling berharga adalah sepatu. Ya. Sepatu, oke. Gak apa-apa. Nanti kita, oke ini bagus sih. Menurutku yang paling berharga adalah orang tuaku, sahabat dan saudara. Menurutku yang paling berharga adalah membuat orang tuaku senang. Jadi orang tua. Oke. Oke, Bapak mau menjelaskan sesuatu dulu ya sebelum kita menyimpulkan yang pertama ya. Apa yang harus kita buat sebagai keyakinan? Yang pertama nih, seandainya nih anak-anak itu sakit. Seandainya anak-anak diberi cobaan dan iman itu sakit, atau misalnya cobaannya sesuatu yang luar biasa, anak
ketojos pagar yang tajam. Nah, terus Mahir merasa gimana ketika ketojos pagar yang tajam? Sakit dan asal nama nggak sadar waktu merasakan beberapa banyak sadar sakit. Jadi sakit, terus nangis. Nah kalau Mahir misalnya pengen jadi nggak sobek, kira-kira apa yang harus dibalik? Diam. Nah, diam. Bisa nggak balik menjadi diam, Mahir? Enggak kan? Jadi apa tuh yang berharga? Apa sih? Yang nggak bisa dibalik lagi. Jadi kalau kita udah mengerjakan sesuatu terus salah, kita nggak bisa balik lagi ke belakang. Apa namanya? Nggak bisa diulang. Ya. Nggak bisa mundur. Contoh, kalau ada penjahat, aku penjahat, terus di penjara, aku menyesal. Penyesalan. Dan apa yang disesali? Dia nggak bisa balik lagi ke belakang itu apa? Perilaku. Apa? Perilaku. Apanya yang perilaku bisa kita rubah ke depan. Tapi yang nggak bisa balik ke belakang apa? Menyesal dengan Macing. Apa sih? Apa sih? menyesal dengan perilaku diri. Apa sih? Nih, aku nanti jam 3 mau futsal, ada jadwal futsal. Jadi udah direncanain, tahunya ketiduran. Udah jam 5 sore, bisa menyesal. Bisa balik nggak ke jam 3? Nggak, itu yang berharga itu. Apa? Tidak bisa kita. Jadi yang paling berharga di dunia itu waktu. Benar nggak? Benar. Kita sudah nih jadi profesor. Kita sudah jadi profesor. Tapi gagal. Jadi profesornya sudah nggak gagal. Terus jadi menteri. Ketika jadi menteri, lalu korupsi, lalu di penjara, dia menyesal. Menyesal nggak? Menyesal. Sudah apa? Sudah korupsi, sudah capek-capek belajar tahunan, berpuluh-puluh tahun, tapi udah jadi menteri, udah jadi menteri korupsi. Kalau sudah dicap jadi koruptor, menyesal nggak orang? Bisa balik lagi nggak supaya tidak korupsi? Jadi kita sepakat ya, yang paling berharga di muka bumi itu adalah kita kasih bintang. Wah, sampai sini bisa dipahami? Ini nggak apa-apa, ini pemahaman anak-anak. Bapak mencoba menggiring anak-anak kepada sesuatu yang paling benar. Sampai sini dipahami? Ya. Konsentrasi. Sekarang dalam hitungan detik ini gampang, gak usah pakai sticky note. Apa yang anak-anak impikan tentang keberadaan teman? Jadi anak-anak pengen apa dari teman-teman? Misalnya, aku punya teman Rizka. Rizka pengen apa ke aku? Rizka sebaliknya pengen setia, jadi apa ke kamu? Harus kayak gimana? Ngerti nggak? Apa jadi orang yang menyebalkan, menjadi orang yang saling bla. Konsentrasi. Apa yang kalian impikan tentang keberadaan teman? Teman itu ingin seperti apa ke kalian? Apa? Yang suka ngasih nasihat, yang suka ngajar, yang suka ngasih makan, itu tes apa sih? Orang tua. Nah, jawabannya tidak. Sip. Ini akan kita yakini. Jadi kalau kalian merasa bahwa gurumu adalah orang tuamu, pasti kamu nggak akan kecewa kalau dimarahin. Benar nggak? Karena kan orang tua wajar marah anaknya. Paham nggak? Sholat seperti apa yang anak-anak impikan? Bersih, oke. Satu-satu ya. Bersih. Tidak ada kotoran. Banyak makanan. Bagus. Modern, apalagi? Wangi. Ada apa? Ada laboratorium. Ya, itu ruangan yang berbeda ya. Tapi suka kekayaan. Apa? Ada kelas, ini mah kelas masa ada kelas. Masa ada kolam renang di kelas? Kelas. Kalau begitu kalian harus membuat kelas itu seperti apa? Apa? Rumah.
pukul karena kelas sudah bersih, sudah seperti rumah. Anak-anak keluar sekarang, keluar kelas, ketemu sama kelas yang lain. Menyapa. Apa yang anak-anak impikan, yang inginkan, yang dibayangkan, sehingga anak-anak itu merasa bahwa ini adalah tempat aku bermain. Kayak gimana? Seluruh sekolah. Tadi kan bicara kelas, sekarang bicara seluruh sekolah. Anak-anak ingin sekolah ini menjadi seperti apa? 3, lapangan futsal. Satu-satu. Hah? Tempat basket, teman bermain, voli, futsal, bioskop, masjid, dan satu. Tadi ingat kesepakatannya dong. Satu serat, apa lagi? Jadi taman bermain. Ini mall dipindahin ke sini. Mall. Oke, sekarang kita bicara mall. Kalau saya kasih. Kalau sekolah ini sudah bersih, sudah kayak mall. Kalau sekolah ini sudah ada tempat berenangnya. Kalau sekolah ini sudah ada tempat futsalnya. Kalau sekolah ini sudah ada tempat bermainnya. Kalau sekolah ini orangnya ramah-ramah, berarti sekolah itu apanya? Ya, tempat bermain. Dunia siapa itu? Dunia kalian, dunia anak-anak. Betul? Jadi kalau sekolah itu sudah seperti itu, kalian pasti tidak akan ragu dan bakal balik lagi ke sini untuk belajar. Benar nggak? Sepakati ya? Sekolahku adalah dunia. Keren nggak menurut kalian keyakinan pasti? Keren nggak? Keren nggak? Coba kita baca keyakinan kelasnya. 1. Menghargai waktu. Keren nggak? Satu tuh. Keren nggak? Yang paling terkait itu wah, kata Tuhan juga begitu. Wal asli innal insana lafi khusrin. Yang tidak memanfaatkan yang tidak bisa memanfaatkan waktu itu rugi. Karena waktu itu akan balik. Jadi kalau sekarang masih leha-leha, masih membiarkan waktunya lewat begitu aja dengan tidur, nanti kalau udah gede, lalu akhirnya nggak bisa bekerja, akhirnya berhubungan yang pasti bisa. Nah, katakan itulah yang mahal, nggak bisa balik lagi. 1. Menghargai waktu. 2. Konsentrasi. Ini pakai. Bapak mau minta bantuan sama pakai. Ini dua. Bacain ini semua satu-satu. Kayak kita kelas kita tuh. 1. Baca yang kencang. Kayak kita kelas kita. So, 1. 2. 2. 3. 4. 5. Tepuk tangan dulu. Bukan wadah pakai naon. Styrofoam. Dari luar kan? Di bawah kan ini dunia aku. Masa kita ngotorin dunia aku sendiri? Ngerti nggak? Kalau Habibie menganggap ini dunia Habibie, tempat Habibie bermain, menurut Habibie bakal dikotorin nggak sama Habibie?
Kegiatan 2. Membagikan pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif kepada rekan-rekan di sekolah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak dan Ibu sekalian, pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwasanya hingga hari ini kita masih diberikan umur, diberikan kesempatan untuk berkumpul di forum ini dengan perasaan bahagia. Mudah-mudahan Bunda pertama barangkali saya ingin menyampaikan permohonan maaf mengganggu waktu istirahatnya, kemudian mudah-mudahan tapi tadi nanti tidak mengganggu waktu pulangnya. Pertama, yang kedua saya ingin menyampaikan terima kasih kepada semua. Saya akan runtut satu-satu kepada Ibu Puji sebagai Kepala SD 058 Babakan Ciparai. Terima kasih yang sangat banyak sehingga hari ini apa yang saya harapkan dari keberadaan seorang pimpinan itu dirasakan. Yang paling saya rasakan adalah support yang luar biasa. Satu, baik kepada semua guru ataupun pada semua kegiatan yang berpihak kepada anak-anak, itu yang paling penting. Dan itu saya kira patut kita syukuri ya sebagai Ibu guru, Bapak guru yang ada di SD 058 Babakan Ciparai. Kemudian yang selanjutnya saya mau berterima kasih kepada Ibu Tati Suratini. Ya, siap. Saya mau berterima kasih kepada Ibu karena hingga saat ini masih menjadi senior bagi kita semua. Kemudian saya mau berterima kasih kepada Ibu Lilis Komalawati, sudah sedemikian lama membantu sekolah mengelola keuangan sehingga apapun kegiatan sekolah selalu berjalan lancar. Saya mau berterima kasih kepada Pak Ahmad Rusdanto. Saya berterima kasih karena menurut saya beliau ini guru olahraga paling hebat. Kalau sudah sekolah Bandung, kalau mau sekolah Bandung sama cip lah. Bahkan saya tidak pernah menyaksikan guru olahraga lain datang ke sekolah yang lain gitu ya, untuk meminta petunjuk gitu, atau diajak bekerja sama. Tapi kalau kebetulan ini saya kita tidak berhenti ya menyaksikan banyak guru olahraga yang mungkin konsultasi, ajak latihan bareng. Ini terus loh Pak Ahmad, ini terus dari hati loh, benar Pak? Saya juga mau berterima kasih kepada Ibu Lilis Aminah. Beliau selalu menunjukkan kegigihan, walaupun tidak walaupun sih itu mah dari dinamika ya. Ketika berlaku anggota Rusiaga, dia paling pertama periode itu luar biasa loh. Itu saya juga berterima kasih kepada Pak Deni Nurman Salam ya. Beliau guru agama, kemudian guru agama yang lebih muda, pasti ada yang lebih tua ya. Biasanya guru yang lebih muda dan ada yang lebih tua itu, yang lebih mudanya langsung dipakai, bukan dipakai, diminta bantuan ngurusin administrasi, dijamin gitu 100%. Tetapi beliau tetap bekerja dengan sepenuh hati, setulus hati tanpa memperhitungkan materi dan sebagainya, sehingga pembelajaran agama hingga tahun terakhir ini masih berjalan sedemikian bagusnya kalau menurut saya. Saya juga mau berterima kasih kepada Bu
Siti sudah berkorban waktu menjadi pembantu kepala sekolah dengan berikut. Beliau itu saya pernah dan alhamdulillah menjadi beliau dan saya bersyukur luar biasa. Bukan saya menjadi berkurang itu. Saya benar-benar berterima kasih kepada Beli Mutiara karena beliau menjadi pionir, betul ya, menjadi pionir untuk mengikuti kegiatan guru penggerak sehingga menggerakkan teman-teman yang lain ikut termasuk saya. Saya berterima kasih kepada siapa? Bu Ina Tirtawati. Beliau bukan hanya setelah sertifikasi loh, selalu menunjukkan jati dirinya sebagai penyanyi dalam enggak maksudnya positif loh. Jadi sekarang kita mendengar nada-nada lagu wajib itu dari klasikal, betul tidak? Dan itu merupakan hal yang patut kita contoh dan saya pun mulai tergelitik gitu. Walaupun hanya baru obrolan-obrolan, betul ya obrolan. Saya berterima kasih kepada Neng Hera, kepada Neng Laras, kepada Bu Yusrina menunjukkan jati dirinya sebagai gen apa sih? Gen Z ya? Maka Gen Z ya? Gen Z yang tidak lebay. Benar loh, sekarang itu di dunia internasional, dunia perindustrian itu Gen Z itu sedang disorot juga. Karena katanya Gen Z itu lebay, katanya Gen Z itu rapuh, sehingga menurut data 9,9 juta Gen Z itu pengangguran, terlepas dari satu dan seterusnya. Nah mereka ini menunjukkan sebagai Gen Z yang tidak baik dan tidak rapuh. Jadi tepuk tangan kalau menurut saya harus tepuk tangan. Di sini dengan gaya mengajar ABG-nya, Bu Lanas dengan kesabarannya, Bu Hera dengan semangatnya. Semua lah ya mau dia kita harus ikut. Bapak dan Ibu, saya menyampaikan ini di awal karena menurut saya apa yang akan saya sampaikan sangat berhubungan sekali dengan materi yang akan kita mudah-mudahan kita maknai, kemudian mudah-mudahan kita bisa aplikasikan. Tadi juga ketika sidang pleno ada kata-kata tertib yang muncul, ada peraturan kelas yang muncul, ada pelanggaran anak yang muncul. Nah inilah yang mungkin nanti kita akan coba gali lebih jauh sebetulnya harus seperti apa sih supaya kemudian disiplin-disiplin yang kita inginkan itu muncul. Bapak dan Ibu, saya akan bosan menyampaikan ini, tidak akan bosan selalu menyampaikan ini sebagai dari awal presentasi saya atau awal dari mengawal tugas saya, karena filosofi Ki Hajar Dewantara ini yang kemudian mengajak kita untuk merubah cara kita mengajar menjadi mendidik, cara kita hanya menyampaikan materi pengetahuan menjadi kepada budak kurang benar. Yang kedua, ingmatia mangun karso. Ketika di tengah membangun semangat, nah itu yang tadi saya gambarkan ketika di tengah anak-anak itu kemarin di tengah lomba, itu kita juga harus semangat. Kita tidak loyo supaya mereka tetap semangat. Ya boleh ya kita mengalami itu ya, Bularas ya. Kemudian Puri Handayani di depan memberi dorongan. Pendidik harus memberikan kebebasan kepada peserta untuk berkembang sambil memberikan dukungan dan dorongan dari belakang. Nah barangkali ini juga terjadi kepada beberapa orang anak. Saya lihat betul ya ketika tadi sedang betul ada nama yang disebutkan, ada Rizky, kemudian ada siapa ya sih? Ada Rizky, kemudian siapa tadi? Yuda, ada Sony. Nah, ini yang saya garis bawahi, Yuda, Sony itu kalau di dalam kelas, kalau urusan belajar, malah mau dia betul-betul dia susah untuk belajar, dan itu mungkin evaluasi bagi kita bagaimana anak yang seperti itu tidak tertarik kepada materi, tetapi akhirnya mau tertarik di sini. Tapi ketika lomba futsal, dua orang terbaik kan Rizky.
Kemudian juga disangka-sangka juga dia ikut lomba Morse. Disangka-sangka dia nggak akan dapat apapun gitu. Ternyata dia dapat Morse, dia dapat semaput loh. Dia ketika belajar itu dia selalu kesulitan untuk semaput, tapi apa yang ditunjukkan oleh anak tersebut ketika dia mau ikut lomba pun latihan dia luar biasa. Dari latihan hadir di saat teman-temannya libur dia terus hadir terus berjuang, itu luar biasa. Dan saya pikir itu sudah bukan sudah menjadi tolak ukur bahwa mereka ini layak lulus. Nah kemudian akhirnya dari apa yang tadi menjadi filosofi muncullah ini, karena disepakati mau tidak mau nanti adalah yang dibutuhkan adalah merupakan sumber daya yang banding gitu. Jadi kalau misalnya di dunia kerja itu ada yang namanya kecerdasan di luar kecerdasan yang diperoleh di sekolah. Saya lupa itu kecerdasan apa ya, tapi saya pernah bikin konten tentang itu ya. Nah kecerdasan ini katanya tanggung jawab, disiplin. Ini perlu kecerdasan loh. Mereka bisa bertanggung jawab, bisa berdisiplin di tempat yang tepat, itu adalah modal. Karena di dunia kerja itu tuntutannya sangat berbeda, berorientasi hasil. Oke, ini adalah paradigma. Nah inilah kesimpulan dari apa yang mengawali baru awal. Maaf ya ibu, mudah-mudahan ibu tidak bosan. Sekolah harus menjadi tempat untuk menumbuhkan budaya positif. Kalau menurut saya dari apa yang tadi disampaikan menjadi materi di awal tadi adalah sekolah harus menjadi tempat untuk menumbuhkan budaya positif, dalam arti keadaan lingkungan, perilaku warga sekolah, dan kegiatan serta pembiasaan yang ada harus menuntun anak kepada disiplin positif. Dan itu harus seragam, nggak bisa satu-satu. Misalnya nih yang sudah melaksanakan disiplin positif, kelas pemiskinan aja, yang kelas gularas belum misalnya. Maaf ya sebagai contoh. Nah itu juga tidak akan berhasil. Jadi semuanya harus sepakat dulu. Harus seperti apa? Misalnya di satu sisi gularas itu memperlakukan anak dengan sangat lembut. Di satu sisi yang lain katakan menerapkan disiplin yang sangat keras, yang nyambung juga. Jadi kita harus seragam menyepakati ini. Konsisten dan terukur itu terus-menerus dilakukan dan ada hasilnya. Contoh misalnya ketika kita hari Senin melihat ada 5 orang yang kesiangan. Nah 5 orang ini harus follow up. 5 orang ini siapa saja, namanya siapa, minggu pertama dia kesiangan, minggu kedua kesiangan tidak setelah dilaksanakan disiplin positif. Harus terukur berapa yang terkurang, berapa yang nambah, bagaimana kualitas peningkatannya, harus ada ukurannya. Kalau sekarang nggak jelas kan. Padahal ada anak yang sangat bisa untuk disiplin. Nah barangkali nanti kita akan cermati di teori selanjutnya. Nah lalu budaya positif ini tentu saja harus dijalankan. Nah untuk menjalankannya ini ternyata, dan ini baru saya sadari setelah saya mengikuti pendidikan ini. Di awal saya berpikir ketika mengikuti pendidikan ini yang akan saya pelajari contoh tahjil CPT, ya ATPT, CP diturunkan tidak di kalimatnya, kata-katanya seperti apa sehingga jadi ATPT. Ternyata tidak. Apa yang kita pelajari ternyata merupakan fondasi kita menjadi seorang guru. Nah salah satu fondasi menurut saya untuk menjadi seorang guru adalah di sini. Yang pertama kita harus memahami materi dari disiplin positif. Yang kedua, jadi disiplin positif itu seperti apa? Kalau ada kata positif, pasti ada kata negatif loh, itu maksudnya. Kemudian kita juga harus mempelajari kenapa manusia itu berlaku gitu. Contoh, makan pasti ada alasannya dong. Anak kesiangan pasti ada alasannya dong. Nah inilah yang akan kita pelajari. Kemudian kebutuhan manusia. Kebutuhan manusia itu kalau yang kita ketahui masakan, pangan, papan. Padahal sekarang sudah meluas gitu kebutuhannya. Sorry, belum. Terus teori kontrol, lalu pasti ada sesuatu yang harus kita punya, itu yang harus kita pelajari untuk mengontrol ini. Karena mau anak itu kan mau sekolah. Gimana cara mengontrol anak buat bisa sekolah? Ternyata ada teorinya. Dan saya pikir ini bukan hanya disampaikan kita di kalangan guru. Tadinya saya senang misalnya kalau nantinya ada pemimpin sekolah, minimal 1 orang mengerti kemudian menular ke yang lain. Tapi tidak ada. Kemudian setelah mengetahui cara mengontrol anak, berarti kita nantinya harus bisa memposisikan diri kita di mana. Ternyata kita
akan membekas di anak-anak. Oh, membekas mah iya, contohnya misalnya kalau saya galak terus menerus galak terus sepanjang tahun gitu. Pasti anak itu masih belum bergalak terus yang killer. Nah inilah yang kemudian harus kita kuasai. Kemudian kita harus mempunyai kemampuan untuk menyusun keyakinan sekolah. Jadi tadi ada singgungan tentang tata tertib kelas, tata tertib sekolah. Nah ini sesuatu yang baru adalah keyakinan sekolah atau keyakinan kelas. Dan yang terakhir ini adalah segitiga institusi. Nah ini adalah ujung tombaknya loh, ujung tombak yang membuat kita bisa mengukur keberhasilan kita dalam menerapkan disiplin positif. Saya akan mulai jelaskan satu persatu kepada ibu, bayangannya bapak ibu, dan memang harus saya menjelaskan. Disiplin positif adalah pendekatan. Jadi sebetulnya pendekatan dalam mendidik anak yang menekankan pada pengembangan perilaku yang baik melalui dorongan dan bimbingan. Sering begini, saya di rumah bapak dan ibu, gitu kan, anak lewat aja, kawan, cuma segitu aja. Yang kita lakukan maksud kita betul mendidik. Tanpa memikirkan didikan kita itu disiplin yang munculnya positif akan belajar dulu. Saya kan coba mana lagi itu kayak kepala sekolah itu ya CCTV. Nah itu kan sering kita lakukan loh, benar nggak? Benar itu loh. Itu tak ada teorinya ternyata itu. Jadi nggak melalui hukuman, tetapi melalui bimbingan atau dorongan gitu loh. Bukan dengan cara menghukum, bukan dengan menakut-nakuti. Kemudian metode ini bertujuan untuk membangun karakter anak yang bertanggung jawab, mandiri dan memiliki rasa hormat terhadap diri sendiri dan orang lain. Orang dihukum itu biasanya kan ketika mereka melakukan kejahatan yang berat ya. Contoh misalnya di SMA, ini mungkin juga perdebatan. Apakah anak SMA yang menyolong motor kemudian dihukum oleh sekolah jadi keluarga? Apakah bertentangan dengan ini? Nah, nanti kita akan mencoba diskusi tentang itu ya. Menarik juga kan? Artinya bahwa ada hukum dan ada ketidakbolehan menghukum, akhirnya menjadi debatable, menjadi perdebatan di ruang terbuka. Disiplin positif, disiplin diri dapat membuat seseorang menggali potensinya menuju kepada sebuah tujuan mulia, sesuatu yang dihargai dan bermakna. Dengan kata lain, disiplin diri juga mempelajari bagaimana cara kita mengontrol diri dan bagaimana menguasai diri. Jadi tujuan dari disiplin positif itu, jadi disiplin yang muncul dari dalam dirinya, bukan karena sian karena patah tengah jantung, bukan karena sian ada CCTV, tapi karena dia memang ingin disiplin. Karena kalau dia tidak disiplin, dia tidak akan mendapatkan sesuatu di sekolah. Kemudian sebagai penting tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berlaku mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal. Nanti nilai-nilai kebajikan universal inilah yang harus mereka buat sebagai keyakinan mereka di dalam kelas atau di sekolah. Materi yang kedua adalah tentang motivasi perilaku manusia. Bapak dan Ibu, ini penting disampaikan karena ternyata manusia itu memiliki tiga poin yang mempengaruhi perilaku mereka. Yang pertama, mereka itu mengerjakan sesuatu karena menghindari ketidaknyamanan. Kalau nggak makan kan lapar kan nggak nyaman. Kalau kita ke WC kan mulai seperti nggak nyaman juga. Jadi mereka itu pasti ada alasan. Ini juga namanya teori Pak. Teori dasar-dasar. Untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Ya orang kan kerja karena pengen dikasih duit, kita pengen cari nafkah. Untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang berpersen. Saya nyanyi untuk apa? Minimal apa? Saya senang setelah menyanyi lepas. Setelah menyanyi orang tahu suara kita bagus. Setelah menyanyi mempengaruhi orang lain. Itu kan pasti ada alasan-alasan. Motivasi perilaku manusia. Nah ini kebutuhan dasar selain yang tadi, makan, pakai baju, punya rumah. Kebutuhan manusia pada dasarnya adalah sebagai berikut: bertahan hidup. Berarti yang tiga bagian nomor satu: makan, punya rumah, pakaian. Yang kedua, kasih sayang dan rasa dicinta. Jadi mereka itu butuh disayangi. Jadi kalau ada anak-anak yang tiba-tiba mengadu, berarti dia mempunyai kebutuhan untuk disayangi. Kemudian penguasaan, kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Contoh misalnya dia sudah merasa melaksanakan soal tuh benar semua gitu. Atau menjawab pertanyaan di dalam kelas, perlu tuh kita kasih jempol-jempol lain mah, perlu diakui gitu nih. Ini terbukujuk. Nah gitu-gitu deh. Kebebasan, jadi mereka juga perlu
dibebaskan untuk membeli sesuatu. Kemudian mereka perlu juga kesenangan. Mereka perlu kesenangan, perlu kelaparan. Pak istirahat Pak, pada acan waktu makan, pengen cepat kelaparan. Teori kontrol. Nah ini adalah bagaimana cara mengontrol kebutuhan-kebutuhan tersebut. Bagaimana cara mengontrol kebutuhan tersebut? Yang pertama, komunikasi yang efektif. Yang kedua, penguatan yang positif. Jadi untuk mengontrol yang tadi, kebutuhan manusia itu pertama harus komunikasi ngobrol. Nah ini yang kemudian kita itu lupa nih, capek kadang-kadang ini. Tapi nanti mungkin kita harus terapkan. Terus konsistensi, keberlanjutan terus dilakukan. Contoh misalnya ada kasus kan yang laras ya. Misalnya siapa nih yang kita tahu nih? Tegas. Tegasnya dulu apa? Salah satunya. Terus apa lagi nih? Ya jarang sekolah. Terus kalau berbicara ke teman atau ke yang lebih tua tuh suka apa? Sentak-senggol gitu. Oke, itu kan kasus. Sentak-senggol apa? Membentak. Dan itu konsisten dia begitu ya? Yang konsisten itu kita bisa menciri beberapa anak loh. Tapi jadinya teman-temannya tuh memberi label pada Tegas itu Jagger. Pada Ya berarti dia pakai bilangnya Jagger. Itu pengakuan ya. Nah, mungkin suatu saat kita coba praktekkan saja ini apa yang diambil. Kemudian ya karena orang yang konsisten, anak-anak yang konsisten itu beberapa loh. Dan kesiangan itu kalau masalah kata. Tapi kita sudah coba pendekatan yang lain, enggak di eksekusi anaknya tapi orang tuanya yang diambil. Kemudian harus konsekuensinya logis dan alami. Misalnya kalau anaknya siangan, kira-kira konsekuensi yang logisnya apa? Disuruh pulang. Accompaniment adjustment. Microphone adjustment. Ya, ternyata harus dengan logis juga. Kalau misalnya anak siangan terus disuruh pulang, ya kita jadi bukan membina. Oh, ibu mangga. Ya. Lanjut. Lalu kita harus mencoba memecahkan masalah. Karena ayah kita dengan gengsi-gengsi malu-malu ada masalah di salah satu, lalu kita datang bersama, itu supaya caranya kita saling menutup, saling ngasih, saling isi lah. Terus menghormati kemandirian anak. Ini adalah perilaku kontrolnya. Nah, setelah menguasai posisi kontrol dulu, ini penting loh Bu. Takutnya ya, saya mau pakai speaking singkat waktunya. Oke, Ibu, ini adalah 5 posisi kontrol guru. Mudah-mudahan setelah membaca ini kita bisa berefleksi kita dari posisi kontrol di mana. Yang pertama, posisi kontrol guru itu sebagai penghukum. Dia kayak gimana tuh? Guru seperti ini senantiasa percaya bahwa hanya ada satu cara di dalam membelajarkan kepada anak-anaknya. Cara dia kurang gitu. Kurang macam-macam, kurang ceramah. Kurang lado. Yang kedua, membuat rasa bersalah. Guru ini dia akan lebih lembut, tetapi dia kalau ketemu masalah eksekusi di tempat kok. Walaupun ya misalnya gini contohnya, ada anak siangan, kesiangan, nggak takut gitu. Nah kata-kata itulah yang membuat anak-anak rasa bersalah. Walaupun disampaikan dengan rasa lembut, dia membuat rasa bersalah. Jadi ketika guru di kontrol ini dia mengeksekusi di tempat gitu loh. Dia anak kesiangan kan dirinya gitu. Tidak menunggu waktu saja di situ gitu. Padahal itu kita sebetulnya sudah menjadi guru yang membuat rasa bersalah. Yang ketiga, teman. Guru pada posisi ini biasanya tidak akan menyakiti murid sih. Tetapi ada kata bahasa Sunda namanya. Ada kata bahasa Sunda, kalau ada anak orang tua kemudian berlaku yang tidak di luar keseharian, namanya ditulak katanya. Nah itu takutnya ada kata itu di belakangnya setelah kita memposisikan diri sebagai teman. Ya betul kan? Nah apa saja? Nah menunjuk, namanya akhirnya kita guru tadi. Padahal kita mau berusaha pengen akrab gitu ya, mengakrabkan diri.
bukan karena yang keempat sebagai pemantau. Posisi ini mengawasi dari kejauhan gitu. Tetapi eksekusinya akan mengembalikan kepada peraturan gitu. Eksekusinya mana kayak benar. Ini ada yang salah, ada yang pelanggaran. Anak diambil benar tidak di tempat. Tapi ketika diambil dan diinterogasi gitu, kamu kan nggak itu ada peraturan gitu. Nah, tetap ada kata-kata itu memantau dan mengawasi, tapi tidak langsung menghukum di tempat. Yang kelima, guru sebagai manajer. Nah, kalau guru sebagai manajer, ini adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama murid. Contoh misalnya, tegas baik kalau maher. Jadi si mahernya diajak kerjasama untuk menyelesaikan masalah bersama gitu. Walaupun pada kasus maher, itu bukan salah mahir. Jadi yang harus dieksekusi itu adalah komunikasi dengan orang tua gitu. Akhirnya didapatkan solusi itu. Next, Bapak dan Ibu, ini perlu kita cermati. Bapak dan Ibu, penting kalau menurut saya. Posisi kontrol guru itu kapan, ketika apa, ketika mengatakan apa, dan ketika berbuat apa. Contoh misalnya, karena kelima posisi kontrol itu menghasilkan dua kontrol, yaitu kontrol positif dan kontrol negatif. Yang negatif itu tadi yang penghukum dan membuat rasa bersalah. Nah, ketika menghargai menunjuk mana yang diam gitu dan sebagainya, atau mungkin berburu dengan kata-kata yang lebih lembut, tetapi tetap menghukum di tempat gitu. Susah. Nah, itu memberikan dampak yang luar biasa kepada anak ketika dihukum di tempat. Misalnya ada menuju upacara dicanak, dikaharap berpush up di situ. Nah, itu kan disiplin positif, disiplin negatif. Jadi posisi yang kedua sebagai penghukum dan pembuat rasa bersalah itu adalah disiplin negatif yang muncul. Contoh, ketika berceramah menunjukkan kekecewaan yang mendalam, bapak kecewa, kamu tadi harapkan menjadi. Nah, ketika ada eksekusi seperti itu dan membuat anak menjadi punya rasa bersalah. Kamu tuh pada mampu jadi jago pun, jadi juara lari, tapi kamu terlatihan sekali kami itu menghukum. Nah, itu adalah dampak negatif kepada anak. Jadi bisa berbentuk perbuatan ataupun bisa berbentuk kalimat atau kata-kata. Nah, yang positif ada dua, yaitu sebagai teman dan sebagai pemantau. Ini menghasilkan perilaku disiplin yang positif karena dan yang harus dilakukan dicontoh sebagai teman. Ini membuatkan alasan untuk murid-muridnya ketika berbuat. Oh, bapak yakin kamu melakukan ini kasihan karena motornya orang tuamu macet. Itu kata-kata kita seperti itu kan penting disampaikan kepada anak ketika mengeksekusi sebuah pelanggaran atau menegakkan disiplin. Dan yang terakhir adalah kontrol diri. Nah, ini yang kita harapkan. Nah, seperti apa gurunya ya sebagai manajer. Jadi yang ketika ada pelanggaran tuh si anak itu dituntut supaya dia tenang dulu. Misalnya berantem, duduk di gitu ya. Jadi tenangkan dulu deh. Nanti dibawa ke ruangan kepala sekolahnya, nanti setelah bisa jadi nggak ada orang, baru deh eksekusi. Jadi menuntut kita lebih sabar kalau ya itulah mungkin ya. Oke, selanjutnya, nah ini hasilnya ketika seorang guru itu menempati posisi penghukum. Yang pertama, dia akan memberontak dan mendendam. Kalaupun dendam kepada kita, nanti kita ada generasi selanjutnya deh. Dan kemudian dia akan selalu berkata, saya tidak peduli. Biasanya kata-kata muncul dari anak itu kalau di kalangan ulama, sudah lagi. Nah, itu efek dari disiplin yang negatif sebagai penghukum dan membuat rasa bersalah. Nah, kalau kontrol diri, dia akan menguatkan watak dan karakter anak. Mudah-mudahan ya. Sekali lagi ini bukan mengajar ya, saya belum 100% mengajar, baru satu kali, maka akan restitusi sebagai karena tugas. Nah, mudah-mudahan setelah ini akan tersampaikan. Karena apa? Karena ini butuh keseragaman loh. Ini butuh keseragaman dari sini. Oke, ini dampaknya. Saya pikir ini bisa kita skip ya. Kita bisa print dan bagikan.
mana posisi kontrol kita di mana, supaya nanti kita teh bukan bercita-cita ingin sebagai guru yang ingin dipuji atau dikenang sebagai apa, tapi memang tugas kita kan untuk membentuk karakter. Ini adalah selanjutnya penting bagi kita akhirnya untuk membuat dan menyusun ini keyakinan kelas. Keyakinan kelas dalam konteks disiplin positif merujuk pada seperangkat prinsip atau nilai-nilai yang disepakati dan dijunjung tinggi oleh seluruh anggota kelas. Nah, ini dijunjung tinggi. Kalau dijunjung tinggi biasanya mereka yang dijunjung kan sesuatu yang berharga. Nah, kalau keyakinan kelas berarti kita harus membuat kelas itu seperti sesuatu yang sangat berharga. Termasuk guru dan siswa. Keyakinan ini berfungsi sebagai panduan untuk perilaku, interaksi dan sikap di dalam kelas. Tujuan utama dari keyakinan kelas adalah menciptakan lingkungan belajar yang aman, inklusif dan produktif di mana semua siswa merasa dihargai dan didukung. Bapak dan Ibu, sedikit saja saya kemarin pernah mencoba membuat keyakinan kelas dengan sebenar-benarnya. Jadi ketika di videoin prosesnya itu 1 jam 7 menit dan harus dimasukkan ke tugas saya itu jadi nggak bisa, jadi akhirnya saya potong-potong. Itu benar-benar luar biasa sulitnya. Gampang kalau membuat keyakinan sekolah dan kita sudah pada mengerti. Kalau ditanya misalnya apa yang harus kalian lakukan atau sesama guru, kita bisa jawab ya, saling menghargai, saling menyayangi. Kalau anak kok kabel itu kemana-mana, menggiringnya itu luar biasa susah. Tetapi itu harus kita lakukan dengan berbagai upaya supaya itu muncul dari keyakinan mereka sendiri. Nah, keyakinan yaitu nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Nilai-nilai kebajikan menekankan pada keyakinan seseorang akan lebih memulai seseorang diri dari dalam. Seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan tertulis tanpa makna. Ya, begitulah kira-kira ini. Kalau ditanya peraturan kelas kita tahu nggak? Bisa mengertinya. Kadang-kadang di pamangnya juga di tempat tersembunyi. Akhirnya banyak banyak hal yang anak-anak pun sebetulnya mah kurang mengerti. Oke. Selanjutnya, nah ini perbedaannya Bu, kalau perbedaan antara keyakinan kelas dan peraturan. Keyakinan kelas adalah prinsip-prinsip atau nilai-nilai mendasari yang diyakini oleh guru dan siswa sebagai pedoman dalam menjalankan keyakinan kelas. Ada kata guru dan siswa. Tapi kalau definisi peraturan kelas, aturan atau pedoman yang spesifik dan jelas yang ditetapkan oleh guru dan kadang-kadang begitu. Jadi menerapkan ke siswanya keyakinannya hanya kadang-kadang, tidak setiap waktu meyakininya. Jadi kebanyakan dari guru, kurang itu. Tujuan yaitu menciptakan suasana belajar yang positif dan inklusif. Kedua, mendorong sikap dan perilaku yang mendukung proses pembelajaran yang efektif dan harmonis. Kalau peraturan kelas, tujuannya menjaga ketertiban dan disiplin kelas. Kemudian mengatur interaksi dan aktivitas saja, tidak memunculkan disiplin intrinsik dari dalam diri siswa. Implementasi. Nah, kalau keyakinan kelas itu harus melewati diskusi. Jadi si anak-anaknya terlibat. Contoh misalnya ditanyakan, anak-anak ingin teman anak-anak itu terkenal sejarah. Kamu tuh pengen diperlakukan, ditanyain, cobain. Mereka menjawab. Ada yang tidak menjawab, kasih kertas, kasih pakai sticky note, tapi nulis ya. Ada muncul kata-kata yang ingin mereka sampaikan. Implementasinya kalau ini ditegakkan secara konsisten oleh guru. Namanya juga peraturan kelas, saya kan gurunya, wali kelasnya. Jadi ya sudah ditegakkan guru. Kamu keberangan pokoknya besok atau besok. Kalau kamu kesiangan, nggak mau masuk, guru tanpa gitu ya, tanpa memegangkan alasannya apa. Mau keberangan karena memang orang tuanya juga keberangan. Kan kau anak-anak itu. Nah ini perbandingan utamanya yang penting kalau menurut saya ini keyakinan kelas. Mudah-mudahan kita di tahun ajaran baru bikin barang-barang. Berfokus pada nilai-nilai dan prinsip yang ingin diterapkan dalam diri siswa. Kalau peraturan kelas berfokus pada aturan praktis saja. Misalnya nggak boleh kesiangan. Kalau kesiangan lain ya, peraturan itu gampang. Tidak boleh membuang sampah. Kalau buang sampah didenda misalnya. Kan itu selalu ada kata itu kalau yang namanya peraturan ada hukuman di baliknya kalau peraturan. Tapi kalau keyakinan kelas itu konsekuensi di baliknya. Nah konsekuensinya itu nanti
bentuknya kesepakatan. Kemudian sifat keyakinan kelas bersifat abstrak dan idealis. Jadi abstrak merupakan gambaran anak-anak, tidak gampang ujung-ujung mereka kalau kesiangan ini, oke, nanti kita lihat ya contohnya. Nah ini kemarin saya coba diskusikan, kemudian saya coba membuat keyakinan kelas 4. Saya coba gini, anak-anak menyadari bahwa kita nggak sama saya anak-anak menurut kalian, walaupun saya yang berinya karena mereka tidak mungkin di tim yang paling berharga menurut anak-anak apa. Mereka jawabnya macam-macam loh. Satu sepatu. Ada yang menurut apa yang paling berharga dari anak-anak? Ya, ada yang ada mending orang tua. Mending ada yang begitu. Nah ini kita gini, tapi muncul pada akhirnya ketika kita gini. Saya coba nih, kalau anak-anak sakit misalnya, anak-anak sakit kira-kira apa yang anak-anak sakit perut misalnya? Kira-kira gara-gara apa? Makan es krim misalnya. Lalu anak-anak bisa tidak? Makan es krim, makan seblak, makan apa nih ini? Sambal bacot. Nah itu. Nah ketika sudah makan, tentu konsekuensinya kan sakit. Bisa nggak balik lagi ketika sebelum makan? Kan enggak. Jadi sebetulnya yang paling berharga di dunia itu apa dan mereka itu ada yang menjawab waktu. Alhamdulillah walaupun dari satu orang muncul. Oh kalau gitu mah yang paling berharga di dunia ini adalah waktu. Nggak ada yang bisa untuk memutar waktu. Betul kan? Sepakat ya ibu? Yang kedua tentang teman. Apa yang anak-anak inginkan ya? Anak-anak jawabannya macam-macam. Saya ingin anak-anak teman saya membagi bekalnya, macam-macam jawabannya aneh-aneh. Kadang-kadang kalau nanya ke Herdi, wah jawabannya aneh. Tapi biarin mereka berbicara, terserah mereka ngomong apa. Tapi ada juga yang benar. Dan ketika disambungkan, akhirnya muncul kata sayang. Jadi keyakinan kelas yang kedua itu kita harus yakin bahwa kita harus menyayangi teman. Dan biar nanti poin-poinnya juga mereka yang bikin. Kalau sayang teman, kamu harus apa? Kalau kamu menghargai waktu, kamu harus apa? Mereka nanti yang tulis. Terus yang ketiga, saya coba meyakinkan mereka itu menurut anak-anak atau anak-anak pengen Pak Tantan kayak apa? Masih jajan Pak? Apalagi nggak ngasih PR banyak-banyak Pak? Jawabannya enak-enakan mereka ya semuanya, tapi yang ngasih makan, yang ngasih jajan, yang mematahkan itu apa? Orang tua Pak. Nah itu jawabannya. Kalau gitu kamu sepakat nih kalau Pak Tantan itu orang tua kalian di sekolah? Sepakat Pak, yakin nggak? Yakin. Ditulis. Guru adalah orang tua di sekolah. Mereka harus yakin bahwa kita itu adalah orang tua mereka. Sehingga kalau mereka dipanggil itu mereka nggak mau dihukum, tapi mau kita ajak berdiskusi, menyelesaikan solusi bersama. Yang selanjutnya di kelas anak-anak pengen apa dari kelas anak-anak? Pengen ngapain? Pak, saya mah pengen kelas saya adalah bukan pusat adik kamu. Mau mungkin atau ya pengen pusat di dalam kelas mah. Pengen ada laboratorium, beda lagi nah itu merongan yang lain. Kita harus jelaskan seperti itu. Memang muncul seperti capek loh biasa. 1 jam loh. Pengen muncul 5 kalimat ini aja. Lalu kalau kamu di sekolah pengen bersih, kalau kamu pengen di sekolah itu pengen betah balik lagi, pengen latihan dari di sini, menurut kamu kelas kamu harus seperti apa? Harus seperti rumah Pak. Ada muncul kata kelasku adalah rumahku. Gitu dong yakin kamu. Kalau kamu yakin bahwa kelasmu itu adalah rumahmu, kamu harus ngapain? Bikinlah mereka poin-poinnya. Yang terakhir, ini contohnya. Terus kalau kamu keluar, saya bilang begitu. Kalau kamu keluar, ketemu sama teman-temanmu, ketemu sama lapangan, ketemu sama penjaga sekolah, ketemu sama kamu pengen seperti apa? Pokoknya saya kalau di sekolah pengen bisa pusat, pengen nonton bioskop, pengen bla pengen bisa teman bermain. Kalau gitu itu kan apanya kamu? Itu kan duniaku, itu kan dunia saya Pak. Muncul sekolah adalah duniaku. Sehingga kamu pengen balik lagi ke sekolah. Ini yang coba saya sampaikan ke anak-anak kemarin di karena tugas. Mudah-mudahan ya tidak nanti ke depan mudah-mudahan diskusi. Nah ini yang terakhir Bapak dan Ibu, mudah-mudahan sudah jam 3, tapi saya pengen ini tidak hanya tersampaikan Bu. Nggak apa-apalah, jangan lihat sayanya, lihat materinya. Segitiga restitusi.
Apa itu segitiga restitusi? Nah ini senjatanya tuh, ujung tombaknya tuh Bu. Karena kita langsung berinteraksi dengan anak, berinteraksi dengan setiap pelanggaran, berinteraksi dengan setiap aduan. Segitiga restitusi itu apa? Segitiga restitusi adalah disiplin di dalam disiplin positif adalah konsep yang digunakan untuk mengelola perilaku siswa dengan cara memfokuskan pada pemulihan dan pembelajaran daripada hukuman. Kata hukumannya itu dikit-dikit aja. Ini debatable, boleh kita berdiskusi nanti tentang ini ya. Dan pembelajaran daripada hukuman. Mengeliminir hukuman. Kalau bisa mah nggak boleh dihukum terkecuali sangat gitu. Jadi kita hukuman itu harus merupakan langkah terakhir. Apa itu restitusi dan apa saja di dalamnya? Yang pertama, jadi kita melakukan restitusi dengan anak harus ada 3 yang kita lakukan. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Apa itu nanti menstabilkan identitas? Yang kedua, memvalidasi tindakan yang salah. Apa itu memvalidasi tindakan yang salah? Dan yang ketiga, harus menanyakan keyakinan. Oke. Nah ini menstabilkan identitas adalah bagian dasar dari segitiga yang bertujuan untuk mengubah identitas dari anak yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Anak yang melanggar peraturan karena sedang mencari perhatian adalah anak yang sedang mengalami kegagalan. Jadi anak itu ketika mereka dihukum, saya yakin kita pun merasa begitu ya. Kalau saya juga begitu, kalau ditegur sama ibu dan sebagainya, pasti kita akan merasa bersalah kan, merasa gagal. Menurut saya salah. Begitulah kira-kira itu memang kebutuhan manusia. Dan demikian pun anak-anak, apalagi anak-anak itu. Jadi perasaannya kan memang sudah menerima semua itu kan anak-anak. Kalau kita kan sudah ada benteng-benteng tertentu pada mau orang. Kalau anak-anak nggak bisa, pasti mereka telan mentah-mentah. Nah ini ketika kalimat yang digunakan, jadi restitusi itu ngapain? Ya bertemu. Jadi kita bertemu menyelesaikan setelah ada misalkan pelanggaran ya, pelanggaran atau kasus. Contohnya berantem deh. Nah ini langkah pertama, dicomot dulu anaknya. Mencomotnya pun kita harus nunggu dulu. Ya, bisa hebat tuh ninggalin kamunya. Kalau kita kan harus sekarang kok, lagi di berantem kan di busuk keras. Padahal menurut teorinya kita nggak boleh begitu. Walaupun kita harus menenangkan banyak berpukul sudah Tuhan kan tuh. Ya pasti kita stop, tapi nanti memanggilnya ditunggu ketika mereka sudah tenang. Supaya apa? Supaya nanti bisa keluar semua unek-uneknya dari mereka. Ini kalimat yang harus muncul dari ketika melakukan restitusi dalam tahap menstabilkan identitas. Satu, kita tenangkan kepada mereka. Nah, apa-apa, wajar. Memang kamu mukul situ kan pasti kamu lagi marah. Nah, misalnya kayak gitu. Jadi harus membuat mereka itu tidak gagal, tidak sedang melakukan kesalahan malah. Karena semua perilaku manusia seperti teorinya tadi ada alasannya. Kita membantu mereka untuk menemukan alasan yang tepat. Walaupun pada akhirnya buat mereka sadar bahwa ya jadi yang bilang salah itu bukan kita tapi mereka. Oh iya kalau itu saya salah. Sudah melanggar yang tadi kita sudah bikin keyakinan tadi. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Saya juga pernah melakukan itu ya berarti bapak oke bagelah kemarin itu ya sing sabare pernah gitu mungkin kayak kata-kata bahasa Sundanya seperti itu. Jadi jangan ini mana kayak orang kan gitu. Gara-gara apa? Ini mana yang main papan? Gitu kan biasanya kita begitu ya. Emosi. Kadang-kadang paling lagi gitu paling setengah dicit. Dabongan ada. Tapi ya pernah. Beda tarik. Kemudian kamu boleh merasa begitu. Ini kalimat-kalimatnya ini. Ketika kita dalam posisi menstabilkan ke identitas. Nah yang kedua dari ketika kita ngobrol adalah tahap validasi tindakan yang salah. Apa itu? Jadi kita menunjukkan bahwa kita paham, kita memahami mereka yang sedang berkelahi misalnya, atau memahami seseorang yang kesiangan. Tunjukkan kepada mereka. Nah itulah kenapa budak kesiangan saja sudah tahu masalahnya. Bukan alimnya, kalau masalahnya bukan di anak. Emang orang tua aja mau nggak mau. Pulang ke rumahnya jam 10 malam, coba. Emang anak bisa terbang? Kan nggak bisa. Pasti dia nunggu aja kan nunggu motor orang tuanya. Kalau sudah begitu, apa yang harus kita lakukan yang malu? Kalau menurut saya sih,
Orang tadi kalau orang tua udah dipanggil belum ada solusi sama. Jangan gitu. Kemudian tahap ketiga dari restitusi adalah menanyakan keyakinan. Akhirnya kita tanyakan keyakinan. Nah, anak-anak, kan kalian sudah berantem. Kira-kira menurut kalian yang dipukul sakit enggak? Kemudian ini yang dipukul tuh sampai biru. Kira-kira apa Cing yang harus? Mereka jawab sampai mereka jawab sendiri. Jadi konsekuensi mengganti orang itu harus dari anak, bukan dari kita. Itu loh restitusi. Jadi misalnya, wah, kemana ganti terus bapak jangan gitu teh. Itu yang sering kita lakukan kan? Itu yang sering kita lakukan dan seharusnya tidak kita lakukan menurut teori restitusi. Nah, ini kemudian perbedaan yang muncul ketika kita melaksanakan apa itu hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Ketika hukuman yang terjadi adalah alhamdulillah ya DSD. Benar nggak sih? Benar nggak Bunda? Ya, merasa terberkahi nggak ada di SD 048? Ya. Benar kan? Boleh Samina? Iya kan? Alhamdulillah. Nah, itu yang ingin saya sampaikan kepada Ibu. Ini ketika hukuman itu pasti adanya kita pengen puas ke anak, pengen menyakiti gitu. Akibatnya anak tersakiti dan memendam rasa dendam minimal. Kalau konsekuensi, mereka itu tidak ada jadi stuck. Misalnya kesiangan, tahu bahwa dia sudah melanggar, tahu konsekuensinya, tapi tidak terbangun kembali. Gitu. Beda dengan restitusi. Kalau restitusi itu pilihan. Jadi mereka misalnya begini, kesiangan, terus kita tunggu di restitusi, lalu dia merasa, Pak, saya ridho dah sekarang mau dah hormat bendera 10 menit. Kalau dari mereka itu bedanya. Tapi kalau misalnya kesiangan, wajangannya aturannya, dia sadar itu konsekuensi, tapi tidak ada rehabilitasi atas perasaan salahnya. Dia tetap salah. Gitu. Tapi ketika melaksanakan restitusi, ada rehabilitasi perasaan dari apa yang sudah dilakukan. Karena kata dia menghormat benderanya, konsekuensi muncul dari dia, muncul dari anak tersebut yang sedang melakukan kesalahan. Pak, saya mau dah dulu dengan menghormat bendera karena kesiangan. Dia sendiri. Jadi di restitusi itu tidak ada misalnya terlambat 10 menit denda 5.000 enggak muncul. Munculnya itu ketika restitusi dijalankan. Oke. Nah, ini pertanyaan-pertanyaan yang kalau dibacakan saya pikir akan membuat ibu utama ngantuk. Maaf Bu. Maaf Bu. Ini mas sedikit saja lah ya gambaran restitusi ini ketika saya kemarin melaksanakannya. Benar Bu, tugas. Tapi ini benar saya lihatkan untuk anak yang memang punya masalah. Si Habibie itu pintar nggak benar nggak Pak Den? Menurut Pak Den ini Habibie pintar nggak? Pintar ngomong aja. Sekali ingat kadang-kadang aktif dia mau cicing istirahat beli bukan dia benar si Habibie. Jadi cicing si Habibie. Tapi yang gambar halus, gambar nanti. Sekilas jadi masih satu. Tidak anime gitu. Benar tuh. Kan dia mengerjakan gambarnya itu bisa masuk belajar. Bisa kita belajar tengah gambar. Maka ketika dia jelasin, Pak bilang nanti, ya emang gambar. Dia selalu mengulang-ulang pertanyaan yang sudah dilakukan. Nah gampangnya kan gitu, biar aku gambar baik. Gampangnya kan gitu. Gampangnya gitu. Ayo, coba kita gambar-gambar baik. Mencoba, nah itu kan gampangnya gitu. Nah ini, nah jadi si Habibie dipanggil. Power on. Bluetooth mode. Habibie menggambar, gambarnya sudah bagus. Ini anime gambar yang No battery. Please charge. ini video ini cara membuatnya terus
menghasilkan dari hal seperti itu. Tapi Bapak membutuhkan seperti ini. Now battery, please charge. Jadi memang iya itu Bi. Tapi kan selalu mengulang pertanyaan yang sama yang ditanyakan oleh pemilih yang kita benar nggak ya? Masih setiap kali juga begitu. Nah ini kan Bapak kenapa kali lagi? Karena beberapa kali ini aja yang kan Now battery, please charge. ya, mungkin setiap pelajaran mau dikupas dulu ya, yang dipegang itu bukan balik. Now battery, please charge. Ya ibu kira-kira begitulah yang dilakukan. Jadi si Habibie gambar deketin, nggak disayangkan lah. Habibie gambarnya bagus, tapi nanti gambarnya nanti ada dekat sekarang belajar dulu. Nanti tapi setelah istirahat kita ngobrol gitu. Gitu langkah yang pertama itu menstabilkan identitas. Yang kedua Habibie-nya di validasi gambar Habibie boleh, memang ini bagus loh, gambarnya bagus. Kemudian kalau Habibie ini videoin ketika menggambarnya, saya bilang kemudian si video itu posting tuh di TikTok, nanti pasti banyak orang yang like, banyak orang yang ini. Jadi nggak ada satupun kata-kata negatif itu Habibie. Lalu ditanyakan validasi, kira-kira Habibie butuh apa supaya bakatnya bisa berkembang? Dia bilang, saya belum berani Pak untuk gambar. Ya kita yakinkan kepada Habibie, Habibie kalau ada dokumen gambarnya akan bagus. Bahkan nanti kalau ada lomba diikutkan. Dan dia pilih seperti Pak. Nanti, tapi akhirnya kita tanyakan, ini Bapak nanya, tapi kan Habibie gambarnya satu traksi. Menurut Habibie itu bagus nggak? Iya Pak sebenarnya. Itu dia jawab sendiri. Dia jawab sendiri kemudian sampai muncul saya akan menggambarnya di luar Pak, nanti di rumah misalnya. Kemudian di luar waktu istirahat, di waktu setelah pulang, dan nanti saya mau coba mengaji mudah-mudahan ya. Ini langkah kecil saya, walaupun memang berdasarkan tuntutan mau tidak mau apa, mudah-mudahan tuntutan ini nanti setiap hari. Kalau sekarang hanya memilih tugas mudah-mudahan ya. Nah itu saja barangkali di ibu dirangkum di video 15 pasti Pak Abulkan Pak kayaknya emang segelas tinggi kamu. Tadi sebelum di sini saya ke ruangan mereka berita soal Pak paling haroki masa gue tak di luar bukan dia masih bukan dia mah urusan ini. Assalamualaikum Pak Dehan, Pak Riza, Pak Obi. Terus Pak Obi tambah sering kan bulan. Pak ini tes alhamdulillah atas ayah ini kalau kan masih ada lomba merah. Aduh Pak Surya dulu apa sih? Pak sekali lagi Bapak dan Ibu tidak ada ice breaking, alhamdulillah. Saya mau ice breakingnya mau minta bantuan dan slide terakhirnya adalah terima kasih semoga bermanfaat.
Barangkali itu saja yang bisa saya sampaikan. Barangkali itu yang saya sampaikan. Ada 2 menit Pak. Barangkali kita mau memperdebatkan satu kasus tadi. Cing, kalau restitusi ini menurut Bapak dan Ibu masih perlu nggak hukuman? Karena itu ya, ini pertanyaan yang debatable. Perlu nggak hukuman? Karena mau tidak mau, kalau kita kan ngajar anak SD, pasti pelanggaran yang mereka I1-2 memang adalah yang pelanggaran berat. Tapi kalau anak SD rata-rata pelanggarannya ya gitu-gitu aja. Tadi Pak Rizal menyampaikan memakai topi. Itu waktu kita bisa sangat kondisikan loh. Contoh, kalau misalnya kita sangat ingin anak kelas 6 itu bertopi, dan ketika ditanyakan alasannya apa, Pak, topinya diseletik. Itu nggak logis loh alasannya. Itu sangat logis. Berarti kewajiban kita untuk menyediakan minimal 22 topi ke kelas 6 unggul sebagai inventaris, yaitu guru kelas 6. Maaf Bu. Itu kalau menurut saya sih solusinya. Cing, ada ulama kadang-kadang mah menyiasatinya kalau di kelas 4 kalau anak nggak ada topi, yang bawa anak besok hari ngalih wae. Ayah topi itu tinggal di kolong, coba tamatkan. Benar ya? Iya, tapi kemarin Bu Talita juga kayaknya berprinsip yang sama dengan saya, karena kemarin saya 3 orang ditolong bawa topi di Panggilan. Terima kasih Bunda. Ya gitu. Coba dulu saya pengen dengar dari 1 orang atau 2 orang. Ibu Hera Kurniawati. Pertanyaannya 1 Bu. Menurut Ibu nih dengan teori ini, ya dengan teori disiplin positif, ya memang untuk disiplin dari anak harus dan caranya itu yang menurut saya ya, kalau boleh yang menurut saya itu jauh dari saya sementara ini masih kayak osok gitu, masih kayak kuat gitu. Itu ya kira-kira. Mungkin memang betul ya, kalau misalnya info di sini itu tidak bisa instan dilakukan oleh kita gitu ya, perlu secara terus menerus atau berulang diterapkan kepada anak. Nah karena memang nggak bisa pakai ini. Boleh. Kayak agak tegang gitu. Tapi suaranya agak keras ya. Jadi kalau saya pernah membaca bahwa menurut John Locke itu bahwa anak itu lahir tabula rasa kalau tidak salah ya. Jadi anak itu lahir seperti kertas kosong, di mana jadi sebuah lingkungan lah yang bisa mempengaruhi, atau misalnya lingkungan itu banyak lingkungan masyarakat ataupun lingkungan rumah ataupun lingkungan sekolah. Nah kesalahan apa sih yang telah dilakukan siswa tersebut? Nah kita bisa cari tahu dulu apa sih penyebab apa anak tersebut bisa melakukan kesalahan tersebut. Mungkin dari faktor lingkungannya, faktor rumah, faktor keluarga atau lain sebagainya. Nah, jadi saya sangat setuju dengan DISPO ini, disiplin positif ini. Memang kedengarannya apa sih gitu ya, sebagai kita guru, kalau anak misalnya terlalu kita baik itu efeknya itu tidak terlalu jerah gitu kan. Nah tetapi berdasarkan hal yang saya terapkan gitu ya di kelas, ada beberapa siswa yang mungkin tidak sepenuhnya sekarang 100% memang bisa menjadi lebih baik, tetapi beberapa pertemuan itu adalah perkembangannya gitu ya. Seperti misalnya salah satunya kembali lagi yang tadi kelas sekolah. Beberapa waktu lalu mungkin bersama Bunda Lina kita pernah bersama Ibu juga pernah menemukan beberapa siswa yang kesiangan tetapi malah mengumpet gitu. Nah saya melakukan disport tersebut, terkadang saya tuh juga kebingungan sendiri gitu ya. Anak-anak itu suka bertanya, Ibu kenapa dia tuh tahu telat tapi Ibu nggak pernah menghukum. Nah saya tuh bingung cara menjelaskan kepada anaknya itu gimana gitu ya. Padahal di balik layar itu saya tidak diam gitu ya. Nah padahal di balik layar itu saya melakukan disiplin positif kepada anak-anak, memberikan apa sih seperti sharing yang tadi Pak Tata sebutkan. Jadi begitu kesimpulannya, disiplin positif ini masih perlu diterapkan kepada siswa meskipun mungkin tidak bisa instan hasilnya. Oke, tepuk tangan. Jadi hukumannya masih perlu atau enggak? Hukumannya tergantung misalnya
face itu tidak banyak. Mungkin kasusnya itu makanan kesiangan kan. Misalnya gini deh. Oh, kasus yang lain. Misalnya gini, ada peristiwa deh di kelas tuh ribut, gaduh lagi istirahat, tiba-tiba prek oleh si jam dinding burak dan pecah. Kira-kira gimana Pak Ahmad deh? Dua belas dit. Jadi 12 teh isu jeung poe. Kan kalau menurut Dispo Pak Ahmad begini, ya. Di Dispo itu hampir mengeliminir hukuman. Kalaupun ada hukuman, itu kan merupakan langkah terakhir satu. Kemudian di Dispo itu kan beda antara hukuman dan konsekuensi ya. Kalau konsekuensi mah itu kesepakatan. Ya. Nah, konsekuensi dan hukuman sih kata hukuman karena kenyataannya sesuatu yang harus dihukum tetap ada. Contoh anak SMA terlibat tawuran, masih benar dihukum. Nah, kira-kira begitu. Menurut Pak Ahmad boleh tidak atau gimana sih? Masih perlu lah hukuman sih. Kalau misalnya di dunia pendidikan kita harus menerapkan disiplin positif gitu loh. Tes. Rumahnya sertifikat kita sekalimat Pak. Sertifikat restitusi. Oh, sebagai aja. Nama acan ya Pak Mas. Jadi pernah di segitiga restitusi itu dijelasin permasalahan anak menendang bola memecahkan kaca sekolah. Permasalahannya ya dipanggil terus naku-naku di permasalahan anak itu kan di permasalahannya apa? Terus gimana? Oh, pas maaf, saya nggak sengaja ini menendang bola gitu, tidak permasalahannya. Jadi gimana? Just pas gua ini kan gimana? Saya tidak meminta mau gantian gitu. Permasalahannya jadi dia sadar sendiri. Jadi sama kayak yang tadi distabilkan, dipanggil, sesudah itu dipanggil gimana permasalahan. Pasti punten dari aja gitu. Sok kemana tuh solusinya? Biasanya pasti apa digentosan. Jadi pertama saya itu ya setuju yang tadi menurut di segitiga restitusi itu distabilkan dipanggil itu aja cukup masih berat. Kalau hukuman masih harus hukuman tidak setuju hukuman. Kalau menurut itu mau hukuman tidak setuju. Kalau anak SMA, kalau anak SMA jalan motor, pernah saya lihat itu di aksi nyata gitu ya. Jadi misalnya di anak SMA, sebenarnya anak SMA juga tidak dikurang. Kalau hukuman kan menurut hukum juga 17 tahun ke atas bisa kena misalnya kan. Kayaknya sama di SMA juga sama, tidak kena hukuman. Dia panggil solusinya gimana gitu. Jadi tidak dihukum gitu. dipahami Pak? Dipahaminya tidak dipahami. Jadi maksudnya tidak dihukum maksudnya tidak dihukum, tapi permasalahannya dipanggil menurut segitiga restitusi distabilkan. Cara. Ada yang bisa menyimpulkan? Caranya kan. Ya, itu Bu Rizky. Ya. Ada udah cukup waktu ini? Cekap. Hei Bu Rizky, pada Alhamdulillah, Alhamdulillah, Pak Tantan, terima kasih banyak karena ternyata rekan-rekan kita itu secara tidak langsung sudah menerapkan segitiga restitusi itu tanpa disadari. Intuitif. Iya, tanpa disadari sebelum mengenal apa itu validasi tindakan, keyakinan kelas dan lain sebagainya. Ternyata baik itu yang sudah dicontohkan oleh Bu Hera ataupun Pak Ahmad, memang tahapan segitiga restitusi itu sudah dilaksanakan dengan baik. Bahkan posisi kontrol guru sebagai manajer pun sudah dijalankan, walaupun memang kita masih harus berproses dengan menjaga kompetensi sosial dan pribadi kita dulu gitu. Ketika kita bisa sebagai manajer dan bisa menerapkan segitiga restitusi itu,
jangan lupa terhadap 2 kemampuan sebagai guru profesional, yaitu kemampuan pribadi dan sosial dahulu kita selesaikan dengan diri kita sendiri, maka insya Allah kita bisa menangani peserta didik yang beraneka ragam dengan permasalahannya masing-masing itu. Oke. Tapi tadi saya sudah menangkap pamannya. Jadi sebetulnya sebagai sekolah ya kita tidak boleh menghukum. Yang menghukum polisi. Betul ya? Jadi kita memisahkan yang mana hukum, yang mana pendidikan. Ya tepuk tangan buat kita semuanya. Alhamdulillah ini. Sudah slide-nya ada berapa banyak? Ada 36 slide. Ibu atau nomor Ibu Budi, atau nomor Ibu Bapak ini apa? Buat terima kasih semuanya. Terima kasih atas waktunya. Mohon maaf segala kekurangannya. Yang disampaikan semoga bermanfaat, yaitu materi dan ilmu pengetahuan. Jangan dilihat siapa yang menyampaikannya. Jadi kalau misalnya kebaikan itu munculnya dari tukang beca, namanya orang tindak, kalau tahu tukang beca nyampaikan kebaikan mau dicobakan salah, paham aja menurut agama juga. Itu saja kira-kira yang ingin saya sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau bisa Bu. Demikianlah aksi nyata yang bisa saya sampaikan dengan presentasi yang sangat sederhana dan banyak kekurangan ini. Semoga isi presentasi ini bermanfaat bagi Bapak dan Ibu guru dimanapun berada. Selanjutnya izinkan saya menyampaikan salam bahagia untuk guru-guru hebat dimanapun berada.